Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar mengenai matematika. Kali ini Ibu akan bahas mengenai aritmetika sosial. Nah, pada aritmetika sosial, mari kita amati gambar berikut. Di sini ada kegiatan jual beli. Nah, di mana kegiatan jual beli ini sering kita temukan di pasar, di warung. Biasanya di kegiatan jual beli ini ada yang namanya pembeli sama penjual. Di sini ada harga pembelian dan harga penjualan. Nah, bisa dilihat ada pembelinya dan ada penjual pada gambar berikut. Kemudian ada pengertian mengenai harga jual. Apa yang dimaksud dengan harga jual, harga beli, laba atau untung, dan rugi. Harga jual yaitu harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Sedangkan harga beli yaitu harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Laba atau untung yaitu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Sedangkan rugi yaitu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Nah, perhatikan gambar berikut nih. Di sini Cahyo membeli kaos kaki, harganya 10.000. Kemudian, Cahyo menjual kaos kaki tersebut dengan harga 15.000. Perhatikan harganya ya. Di sini membeli kaos kaki harganya 10.000, tapi dijual kembali dengan harga 15.000. Nah, dari kasus yang tadi atau kasus pertama ini, kita lihat bagaimana perbandingan harga beli dan harga jualnya. Kan tadi diketahui nih harga belinya 10.000. Harga belinya 10.000 dan harga jualnya 15.000. Nah, dari kasus tersebut kita dapat mengetahui kalau harga belinya ini lebih kecil dari harga jual. Sehingga Cahyo mengalami untung atau rugi kira-kira. Kan di sini kita bermain logika. Belinya 10.000, dijualnya 15.000. Nah, kira-kira Cahyo mengalami untung atau rugi ya? Ternyata Cahyo mengalami untung. Kemudian, Cahyo untung berapa rupiah dari penjualan tersebut? Nah, kan tadi belinya 10.000, terus dijualnya 15.000. Kira-kira Cahyo mengalami untung berapa rupiah ya? Ternyata Cahyo mengalami untung sebesar 5.000 rupiah. Selanjutnya kita perhatikan contoh kasus yang kedua. Di sini ada Dion membeli kaos kaki dengan harga 15.000 rupiah. Kemudian ia menjual kembali kaos kaki tersebut dengan harga 10.000 rupiah. Nah, dari kasus yang kedua ini, bagaimana perbandingan harga beli dan harga jualnya? Tadi kan diketahui harga belinya 15.000 dan dijual dengan harga 10.000. Ternyata harga belinya ini lebih besar dibandingkan harga jual. Harga belinya kan 15.000. Kemudian harga jualnya 10.000. Nah, 15.000 kan lebih besar angkanya dibandingkan 10.000. Nah, kalau misalkan belinya lebih besar dibandingkan jual, kira-kira dia termasuknya untung atau rugi? Ternyata Dion mengalami kerugian. Kira-kira berapa kerugian yang dialami oleh Dion dari penjualan kaos kaki tersebut? Dion mengalami kerugian sebesar 5.000 rupiah. Dari dua kasus antara Cahyo dan Dion, apa yang dapat disimpulkan? Sini kita mendapatkan rumus untung di mana harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan rumus rugi yaitu harga beli dikurangi harga jual. Tadi pada kasusnya Cahyo, dia mengalami untung karena harga jualnya lebih besar dibandingkan harga beli, atau harga belinya lebih kecil dari harga jual. Itu pada kasusnya Cahyo. Kemudian pada kasusnya Dion, dia mengalami rugi karena
harga belinya lebih besar dari harga jual atau harga jualnya lebih kecil dari harga belinya. Nah, itu dikatakan rugi. Nah, di sini ada catatan. Jika harga beli sama dengan harga jual, maka ini berarti tidak untung dan tidak rugi, yang disebut dengan impas. Jadi kalau misalkan kasusnya, kita membeli dengan harga 10.000, kemudian dijual juga dengan harga 10.000, berarti kita tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Atau bisa disebut dengan kata lain, impas. Selanjutnya di sini ada rumus persentase untung dan rugi. Nah, untuk rumus persentase untung yaitu untung dibagi harga beli dikali 100%. Kemudian untuk persentase rugi, rugi dibagi harga beli dikali 100%. Jadi kalau misalkan ditanyakannya persentase untung, berarti yang atasnya di sini untung. Bawahnya tetap harga beli kali 100%. Kalau ditanyakannya rugi, berarti yang di atas ini atau pembilangnya itu rugi, penyebutnya tetap sama yaitu harga beli dikali 100%. Coba kita tuangkan ke contoh soal. Andi membeli satu lusin buku dengan harga Rp60.000. Kemudian dijual per satu buah bukunya itu Rp5.500. Pertanyaannya, yang pertama, untung atau rugikah Andi? Yang kedua, berapa keuntungan atau kerugian yang dialami Andi? Dan yang ketiga, berapa persentasenya? Oke, kita coba kerjakan. Nah, di sini kan diketahui harga beli satu lusin buku itu Rp60.000. Ingat, satu lusin itu terdiri dari 12 buah. Kemudian diketahui satu buah bukunya itu 5.500. Berarti kita harus mencari nilai dari 12 buah buku atau satu lusin buku. Kan satu buahnya 5.500. Karena belinya satu lusin berarti kita kalikan 12. Jadi 5.500 dikali 12 maka harga jualnya 66.000. Kemudian kita dapat nih harga belinya kan di sini diketahuinya 60.000. Nah, pas jualnya ternyata 66.000. Berarti kan harga jualnya lebih besar dibandingkan harga beli. Nah, kalau misalkan harga jualnya lebih besar dari harga beli, berarti dia dikatakan untung. Nah, untuk pertanyaan pertama berarti Andi mengalami keuntungan. Untuk pertanyaan kedua, berapa keuntungan yang dialami Andi? Tadi rumus untung itu harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 66.000 dikurangi harga belinya 60.000. Berarti 66.000 kurangi 60.000, dia mengalami keuntungan sebesar 6.000. Untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan C, berapa persentasenya? Nah, tadi kan persentasenya kita udah Andi mengalami keuntungan. Berarti yang ditanyakannya persentase untung. Ingat, kalau yang ditanyakannya persentase untung, berarti pembilangnya untung dulu dibagi harga beli dikali 100%. Nah, untungnya udah kita cari, tadi dapat untungnya sebesar 6.000. Harga belinya yaitu 60.000 dikali 100%. Nah, di sini kalau misalkan kalian bingung, 6.000 dibagi 60.000 dikali 100%. Kan di sini ada 0 nih, 3. Kita coret sebanyak 0-nya 3 di atas, di bawah juga harus sebanyak 3. Nah, di sini kan tinggal angkanya 6 kali 100 berarti 600. Dibagi yang angka bawah ini tinggal angka 60 dibagi 60. Jangan lupa persennya kita bawa lagi. Persennya dibawa lagi. Nah, tinggal angka 600 dibagi 60. Di sini kan coret nih 600 bagi 60 ternyata dapat 10. Persennya jangan lupa dibawa lagi. Jadi 10% jawabannya.
Kemudian di sini ada tugas. Untuk mengukur sejauh mana kalian paham akan materi yang Ibu sampaikan, coba kerjakan tugas berikut. Di sini tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung, rugi, atau impas, serta tentukan besarnya untung rugi dan persentasenya. Nah, di sini contoh yang pertama. Harga jualnya 1 juta, harga belinya 900.000. Kira-kira mengalami untung, rugi, atau impas? Kalau misalkan dia mengalami untung, berarti tuliskan di sini untung. Kalau misalkan dia mengalami untung, berarti persentasenya juga persentase untung. Nah, masukkan rumusnya untung per harga beli dikali 100%. Kalian cari nilainya berapa. Jangan lupa pakai cara jawabannya masukkan ke dalam tabel ini. Selamat mengerjakan. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.